Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, ketemu kembali bersama Wisnu Audio Service. Kali ini ada DPD portable yang sudah lama tidak digunakan dan ini error system dan tidak bisa membaca USB. Nah, ini digunakan untuk keperluan sehari-hari, menemani di toko ataupun di warung. Ingin dimodifikasi dengan memasang audio MP3 player yang ada USB-nya, yang ada Bluetooth-nya juga. Seperti ini nih. Kalau merek sih banyak ya. Kita gunakan power supply dan preamp-nya sehingga bisa output di sini. Nah, di sini output RL-nya bisa masuk ke amplifier. Seperti itu. Bagaimana cara perakitannya, bagaimana cara instalasinya, kita simak bersama ya. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti perkembangan konten-konten yang saya buat, yang saya sharing. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran. Kita cabut semua yang ada di sini, kita cabut, termasuk ini mekaniknya kita cabut juga. Kita sisihkan, kita simpan. Tersisa hanya PSU dan handbag-nya. Lalu bagaimana perakitannya coy? Pemasangannya di sini. Kita lihat di sini ya. Ini kan ada soket. Di sini ada soket banyak. Kita pasang saja sesuai jalur. Yang pertama yaitu yang merah hitam. Ini sebagai catu daya alias positif negatifnya. Di sini ada PCC. Nah, PCC ground dan PCC plus. Sudah. Yang kedua, kabel yang ada kabel merahnya ini sebagai antena nih. Ini berarti ini kan 4 pin ya. 4 pin seperti ini, berarti kita pasang di 4 pin juga. Nah, seperti ini. 4 pin ini, yang pertama yang merah ini antena. Ini antena, yang kedua air out, yang tengah ground, yang terakhir L out. Berarti ini untuk audio output masuk ke amplifier. Nah, kalau yang ini, yang 3 kabel ini masuknya di sini. Ya, colok, jos. Jadi tidak akan mungkin tertukar. Tulisannya di sini, coba lihat, aux L, aux R. Apa yang dimaksud aux? Yaitu sebagai input audio menggunakan jack aux seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini penampakan dari depan seperti ini. Kalau pengen tahu mereknya seperti ini. Nah, ini dipasangnya di sini nanti. Kita rencanakan di sini. Kayaknya pas nih coy. Coba di sini pas. Kayaknya pas. Kita coba aja nanti ya. Kita kan kasih lubang di sini untuk penyimpanan baut. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara instalasinya? Ini yang paling penting, ini perkabelan. Kalau penataan ya bebas di mana saja. Yang penting ada ruang yang kosong bisa menyimpan ini. Yang penting itu cara instalasinya. Nah, jangan lupa ya. Ini yang pertama yaitu plusnya yang merah. Berarti tulisannya PCC. Nah, ini. Ya, kalau ground ini negatif seperti itu. Yang paling pertama, yang paling utama ini. Terus kita ketahui dulu ini tegangan yang keluar di sini ada berapa volt saja. Ada berapa volt di sini? Ada 1 2 3 4. Ini 4 kabel nih. Pasti ini beda-beda, ada mungkin 9 volt, 12 volt dan lain-lain, ada juga 5 volt mungkin yang masuk ke MPEG ini. MPEG ini bisa tidak digunakan oleh kita. Kita tinggal cabut saja dari sini seperti ini. Kita cari setrumnya nanti.
Kita hanya gunakan jack ini, output RL nya kita gunakan nanti ya. Oke, kita pastikan ini power supply harus diketahui mana min, mana plus, mana positif, mana negatif. Itu yang paling utama dan perdana. Kenapa harus diketahui? Karena ya untuk menghidupkan ini USB MP3 player audio console bahasa Inggris ya, menggunakan satu daya, yaitu nah ini coba spesifikasinya DC 5 sampai 12 volt ya. Berarti menggunakan DC bukan AC. Berarti arusnya harus DC alias positif dan negatif. Jadi arus searah ya, tegangan searah. Nah, cara mencari voltase ataupun tegangan yang benar yaitu harus menggunakan ampermeter, baik itu yang digital ataupun yang analog sama saja ya. Posisikan di voltmeter dan kita cari nanti tegangan yang masuk ke sini berapa volt. Kita cari aja yang antara 9 sampai 12 volt di sini kalau ada, mudah-mudahan ada ya. Kita cek saja seperti ini caranya. Cek AC-nya sudah kita colok ke PLN dan kita cek yang pertama yaitu input AC-nya. Input AC-nya apakah masuk? Ini di skala AC ya. Kita lihat input AC-nya 230 volt sudah masuk. Berarti tinggal kita pengukuran output DC. Output DC ya. Kita pindah ke DC ini, nah skala DC. Kita cek DC-nya sebelah sini coy. Kita tidak tahu positif mana, negatif mana. Nah ini 5 volt. Coba kita lihat ini 5 volt, berarti negatifnya di tengah nih. Coba lihat. Nah ini 5 volt, tegangan 5 volt. Lanjut ya. Coba di pin 4. Nah ini terukur 9,2 volt. Ini cukup untuk menyalakan. Berarti ini ada dua tegangan yaitu 9 volt di pin 4 dan 5 volt di pin 2. Nah, kita gunakan yang 9 volt untuk menghidupkan USB player ini ya. Kita sudah ketahui tegangannya. Ingat yang pertama yaitu negatifnya yang pin nomor 2 dan positifnya pin nomor 4. Kita putuskan. Nah ini kita potong, cos. Negatif berarti kabel yang hitam, positif kabel yang merah. Coba lihat DC 9,25 volt ya. Betul? Terukur betul, berarti ini plus, bener. Ini negatif. Sambung negatif ya. Terus yang terakhir positif. Kita colok lagi setrumnya, jack AC nya, stekernya. Nah ini sudah menyala coy. Alhamdulillah. Bagus, bagus, bagus. Ini dalam rangka mencari, nggak tahu mencari apa nih, search. Kayaknya itu radio. Kita tekan menu. Wah, berarti ini mungkin tegangannya kurang coy. Kenapa berkedip-kedip coy? Ini kedip-kedip terus, nggak mau menyala. Ini hanya set saja. Mungkin apakah tegangannya drop? Kita cek di sini. Apakah tegangannya ngedrop? Coba kita lihat ya. 7 volt. Ternyata ngedrop coy. Nggak bisa menghidupkan USB player ini. Terus solusinya gimana? Oke, kita cari solusinya. Jangan kemana-mana, tetap like, comment, and share-nya bersama Wisnu Audio Channel. Jangan lupa subrek channel ini. Nah, tegangan standby di sini terukur. Coba kita lihat di sini ya. Terukur 9 volt. Terbalik.
terukur 9 volt coy. Nah, terukur 9 volt. Tapi ketika disambung ke MP3 player ini hanya terlihat tulisan set. Muncul tulisan set di sini. Berarti ngedrop ya. Ngedrop tadi sempat kita ukur menjadi 7, itu tidak kuat untuk mensuplai tegangan ke sini ke IC, apalagi untuk mensuplai flash disk dengan file audio di sini. Nah, ini kita coba langsungkan. Kalau menurut pengalaman saya seperti ini. Di sini ada IC 7805 nih, ini regulator penyetabil yang inputnya tadi kan di sini 12 volt seharusnya, atau 9 volt, tapi nggak kuat. Ternyata ini ngedrop. Kita gunakan pilih yang 5 volt karena yang 5 volt ini ampernya cukup besar. 5 volt tapi ampernya cukup besar. Kita langsungkan saja ke 7805 ini. Caranya seperti ini. Sudah kita cek tadi, yang negatif kita tandai dengan spidol hitam supaya tidak salah, menghindari yang namanya kesalahan fatal. Yang negatif yang ini, yang kita kasih tanda hitam. Kalau yang ini yang garis merah ini positif. Ini tegangan 5 volt ya. Untuk jalur yang 9 volt sudah kita putuskan supaya tidak salah lagi. Nah, kita sambung di sini seperti yang kita tadi bilang. Negatifnya kita sambung di sini. Nah, di sini ada tulisan ground. Nah, seperti ini di tulisan GND ataupun ground. Untuk PCC jangan di sini karena tadi ngedrop ya. Apalagi kalau 5 volt tidak bisa hidup ini. Tapi kita pasang di sini di kaki 3. Nah, seperti ini. Di 7805 seperti ini. Di bagian pin 3 ya, di bagian outputnya. Seperti itu. Kalau yang negatif kita pasang di ground. Sudah paham? Oke. Pasti paham lah apa yang saya maksud. Nah, kalau sudah gini berarti tinggal coba pengetesan. Apakah ini berhasil menyala dan tidak set saja, tapi keluar seperti frekuensi, menu-menu yang lain bisa diaplikasikan. Kita coba colok ya. Oke, yang pertama setnya. Nah, langsung ke radio. Kita tekan menu, AUX juga jalan, Bluetooth juga jalan. Nah, berarti ini sudah tidak ngedrop lagi. Coba pakai USB. Nah, sudah terbaca 001, ini sudah play seperti itu. Terus instalasi audionya seperti apa? Oke, kita lanjut. Sudah kita buatkan kabel input dan outputnya dikasih sambungan, karena kalau tidak dikasih sambungan ini nggak bakalan nyampe ya. Sudah dikasih sambungan pakai selongsong biar lebih aman seperti ini. Kita pasang dulu ini. Ini juga sudah kita kasih dudukan. Kita cabut dulu seperti ini pakai baut jadi di depan. Nah, ini kabel sudah kita pasang. Ini untuk setrumnya min dan plus kita pasang juga di sini. Kita sambung. Kita sambung min dan plus, jangan sampai salah, positif dan negatif. Terus ini bagian output dan inputnya. Kita pasang ke soket ini. Soket RCA di sini ya. Dipasang selongsong, dipasang selongsong. Kita bakar. Seperti itu. Langsung kita ke bagian ini, bagian output yang kabelnya 4 buah dengan ini nih antena. Ini kita pasang di sini. Ini outputnya. Kita cek bagian groundnya yang mana. Caranya seperti ini. Kita posisikan ini di buzzer, di skala buzzer ya, seperti ini. Oke, skalanya sudah beep begitu berbunyi coy. Kita cek negatifnya yang mana.
tengah sisi apa yang mana ya? Coba kita yang tengah dulu. Kita ukur ke bagian negatif nih, kabel ini nih. Kabel ini kabel ground yang menuju ke PSU. Kalau tersambung berarti yang ini, yang tengah. Nah, yang tengah, lihat ini nih bipnya menyala. Oke, berarti yang tengah ya. Yang tengah ini ground. Dan kita sambung di bagian ini. Nah, ini nih, ini ground. Ada 3 groundnya, 1 2 3. 1 2 3. Kita pasang di sini ya. Di mana saja bebas. Ini ground. Berarti ini bagian output R dan L. Ini bebas juga. Dipasangnya di bagian soket RCA yang merah dan putih, coy. R ini, L ini. Nah, ada 2 nih. Kita pasang, coy. Kita solder di sini. Nah, kita solder seperti itu. Dan satu lagi kita solder juga. Sip. Nah, ini bagian output. Lalu bagian input AUX ini kita sudah kasih panjang juga. Kita cek bagian groundnya yang mana. Mengecek ground sama seperti tadi ya, pakai kabel hitam. Berarti groundnya sama-sama di tengah nih, coy. Coba lihat. Oke, kabel tengah ini ground. Kita pasang juga di sini. Disatukan. Nah, di bagian tengah aja di sini nih. Ada yang masih nganggur. Kita pasang di mana saja bebas. Yang jelas R dan L. Ini bagian AUX alias input. Nah, seperti ini 3 output yang putih dan merah. Ini kabelnya yang 3. Yang input ini yang hitam dan hijau, seperti itu. Memanfaatkan jack RCA seperti ini. Nah, untuk ground yang satu lagi yang dari PSU ini kita pasang juga. Biar lebih mantap ya, pasang di sini di groundnya. Ada satu lagi tersisa di sini ya. Kita pasang di sini. Solder di sini, coy. Jadi groundnya ada 3. 1 2 3. Bagus kan? Lebih mantap lagi. Langsung saja kita aplikasikan. Nah, ini lihat. Di sini nih maksud saya. Sip. Nah, kita kasih baut. Kita kasih baut 3 buah. 2 buah, coy. Nah, seperti ini sudah dibaut rapih banget, coy. Nah, seperti ini perkabelannya. Kita bisa di kabel tis di sini. Tret gitu biar rapih. Kalau tidak juga nggak apa-apa karena ini bodinya plastik, nggak bermasalah. Kita tinggal kasih sambungan yang ini nih. Untuk antena kita kasih panjang. Oke, sekarang saatnya kita coba colok. Ini USB sudah disambung ya. USB-nya ini isinya file ngaji alias file baca Al-Quran, murotal Quran. Kita coba langsung. Ya, lihat sudah menyala USB. Nah, ini udah menyala langsung ke USB ya. Kita coba inputkan ke audionya kita inputkan ke power amplifier kecil. Nah, ini menyala ya. Kita coba inputkan ke sini ke jack input. Nah, jack output yang tadi kita buat. Kita naikkan volume.
Oke, lanjut kita cek remote. Nah, remote-nya di sini ada plastik, kita cabut. Ini penghalang dari baterai di dalamnya ya. Nah, kita sudah cabut. Ini plastik, kelihatan. Di sini ada plastik. Nah, kita koneksikan ke sana. Ini kita mute ya. Kita coba mute. Ya, mute sudah berarti udah nggak berbunyi ya. Kita matikan. Off, terlihat off. Nah, kita on kan lagi. Masuk mode radio. Ini mode Bluetooth, AUX. Ini mode AUX, terus mode Bluetooth. Satu lagi mode USB. Nah, ini. Oke. Sudah menyala, bagus coy. Langsung kita akan tutup nanti. Nah, sekali lagi kita jelaskan bahwa mesinnya sudah kita copot seperti ini. Sudah tidak digunakan lagi karena ini sudah error. Jadi berganti jadi digital. Bisa radio, bisa AUX, bisa USB juga. Nah, bisa juga input dari sini. Input berarti kita mainnya di AUX. Coba kita pindah ke AUX ya. Nah, ini AUX. AUX dari sini. Nah, ini inputnya. Jadi bisa dicolok di sini ya. Inputnya bisa dicolok. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya, dan begitu cara instalasi sederhana tentang modifikasi DVD player yang sudah tidak terpakai tapi PSU-nya masih bisa digunakan. Nah, seperti itu nanti kita baut. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.